Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Mahfudiah, NIM 181100048, dan rekan saya yaitu Mas Ahmad Fahmi Mubarok yang akan menjelaskan materi ke-9 yaitu mengenai hak asasi manusia dan pendidikan multikultural. Pada poin hak asasi manusia, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak asasi manusia dan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sebelum membahas mengenai pengertian hak asasi manusia, perlu diketahui bahwa dalam bahasa asing terdapat beberapa istilah mengenai HAM. Yang pertama itu dalam bahasa Prancis yang berbunyi droit de l'homme, kemudian dalam bahasa Inggris yaitu human rights, dan dalam bahasa Belanda yaitu mensenrechten. Nah, ketiga istilah tersebut itu yang dianggap sebagai terminologi yang paling memadai dan paling komprehensif dan dapat menampung aspek internasional maupun aspek nasional dari hak asasi manusia itu adalah istilah human rights, yang artinya hak manusia. Nah, hak itu adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, kemudian melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Jadi setiap orang itu tentunya mempunyai hak masing-masing. Nah, terdapat 3 unsur dalam hak. Yang pertama itu pemilik hak, yaitu diri kita sendiri. Kemudian ruang lingkup penerapan hak, di mana kita bisa menerapkan hak tersebut, misalnya di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Kemudian pihak yang bersedia dalam penerapan hak tersebut. Nah, itu adalah orang lain, seperti teman maupun yang lainnya. Nah, sebagai manusia, yaitu makhluk sosial yang mana dalam sehari-hari itu tentunya melakukan interaksi kepada orang lain. Nah, dalam interaksi tersebut itu ada yang namanya hubungan yang saling menguntungkan atau disebut dengan mutual interaction, dan hubungan yang saling memberi dan menerima yaitu take and give, yaitu kita memberi dan juga kita menerima dari orang lain. Nah, jika dikaitkan dengan hak sebagai manusia, jadi kita itu tidak hanya menuntut hak yang akan kita peroleh, tapi kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu saling menolong, memberi, dan juga nanti bakal menerima, seperti yaitu hubungan take and give. Selanjutnya mengenai pengertian hak asasi manusia. Nah, ini terdapat 2 pengertian. Yang pertama menurut tokoh yaitu John Locke, yang kedua secara filosofis. Nah, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Nah, oleh karena itu, menurutnya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya, karena hak ini sifatnya adalah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia, yang mana hak tersebut itu merupakan hak yang kodrati yang tidak bisa terlepas dari diri manusia. Sedangkan secara filosofis, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, yang mana hak-hak tersebut itu dimiliki dan berlaku bagi setiap umat manusia. Jadi setiap manusia itu sudah memiliki hak sejak lahir, yaitu hak asasi manusia. Nah, dengan demikian
Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh, yaitu melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan maupun kepentingan umum. Nah, yang dimaksud dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban itu berarti kita bisa mendapatkan hak-hak apa yang seharusnya kita peroleh dan juga harus menunaikan kewajiban. Misalnya kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu mematuhi peraturan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi adanya take and give tadi, yaitu menerima dan juga memperoleh itu. Selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, secara konstitusional hak asasi manusia itu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia, yang mana diartikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Nah, maka dari itu jaminan atas hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga negara, akan tetapi setiap orang itu dimanapun ia berada, apapun berada, itu harus dijamin hak-hak dasarnya, yaitu sebagai manusia. Seperti itu. Jadi di Indonesia juga sudah diatur, yaitu dalam undang-undang tersebut. Jadi ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pemenuhan hak asasi manusia. Perlu diketahui juga bahwa hak asasi manusia itu dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional. Terdapat 2 deklarasi. Yang pertama itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan UDHR, yang mana deklarasi tersebut itu diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember tahun 1948, yang mana tujuannya untuk melarang kengerian dalam Perang Dunia II agar tidak berlanjut. Jadi dengan adanya deklarasi ini bertujuan agar tidak terjadi Perang Dunia yang kedua secara berlanjut. Jadi istilahnya agar manusia itu memiliki hak dan kewajibannya sebagai manusia agar tidak tertindas, maka diadakannya deklarasi tersebut. Deklarasi ini disebut juga dengan istilah DUHAM, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Nah, DUHAM ini merupakan sebuah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan hak, yakni merupakan sebuah tabulasi hak dan kebebasan fundamental internasional. Nah, dalam DUHAM ini mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu maupun beberapa hak kolektif. Nah, terdapat 20 hak asasi manusia dalam DUHAM, yaitu yang pertama hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, kedua hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, yang ketiga hak bebas dari perlakuan dan penyiksaan, yang keempat hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi, yang kelima hak untuk pengampunan hukum secara efektif, yang keenam hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang, yang ketujuh hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak, yang kedelapan hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, dan yang kesembilan hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan baik itu pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun yang lainnya. Kemudian yang ke-10 hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik, yang ke-11
hak atas perlindungan hukum. Yang ke-12, hak bergerak. Yang ke-13, hak memperoleh suaka. Yang ke-14, hak atas suatu kebangsaan. Yang ke-15, hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Yang ke-16, hak untuk mempunyai hak milik. Yang ke-17, hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama. Yang ke-18, hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat. Yang ke-19, hak untuk berhimpun dan berserikat. Dan yang ke-20, hak untuk mengambil bagian dari pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Yang kedua yaitu Cairo Declaration on Human Rights in Islam atau disingkat dengan CDHRI, yaitu merupakan sebuah deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam, yang mana merupakan sebuah instrumen hukum HAM internasional yang dibuat oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada tahun 1990. Nah, deklarasi ini dibuat sebagai acuan bagi negara anggota OKI dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap HAM yang berdasarkan hukum Islam. Nah, deklarasi ini terdiri atas 25 pasal yang mengatur tentang HAM, baik dalam bidang hak sipil dan politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Nah, dalam pembukaan Cairo Declaration on Human Rights in Islam ini menyebutkan bahwa deklarasi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi usaha-usaha manusia dalam menegakkan HAM yang sesuai dengan syariat Islam, dan HAM itu merupakan bagian dari integral dari agama Islam yang merupakan perintah dari Tuhan, yaitu Allah SWT melalui Al-Quran serta diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi CDHR ini lebih kepada hak asasi manusia bagi orang Muslim. Nah, munculnya deklarasi UDHR dan CDHR itu tidak langsung semerta-merta muncul ya, akan tapi pada saat itu terjadi adanya ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, serta kekerasan kelompok dominan yang berkuasa. Jadi karena adanya ketidakadilan, terus diskriminasi itu, maka perlu adanya hukum yang bisa memayungi atau menjamin hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia itu. Yang terakhir mengenai relasi atau hubungan antara hak asasi manusia dengan multikultural. Jadi hak asasi manusia yang mana sebagai konsep yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, ada aspek ideologi, politik, dan budaya yang melingkupinya, yang mana esensi dari HAM itu sendiri yaitu sifatnya universal atau menyeluruh. Maka pandangan yang menyatakan bahwa HAM itu berasal dari budaya barat sehingga bertentangan dengan budaya timur adalah pandangan yang kurang tepat, karena sesungguhnya bukan budaya barat yang berhadapan dengan budaya timur, akan tetapi kedua hal tersebut itu memiliki sifat yang sama dengan konsep HAM, yakni terdapat hak yang melekat pada masing-masing individu atau jika dikaitkan dengan budaya itu budaya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya mengambil materi ini dari jurnal yang berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Multikultural, dengan rincian jurnal bernama Jurnal Al-Murabi volume 3 nomor 1 halaman 51-68, terbit tahun 2017 dan penulisnya bernama Sugiyar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pendidikan multikultural oleh
teman saya, yaitu Mas Ahmad Fahmi Mubarok.